Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Karmita dari kelas 12 akuntansi 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Jenis perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua, perusahaan pedagang, dan yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur juga dibagi menjadi 3, yaitu produsen bahan baku, lalu perusahaan manufaktur, dan yang terakhir konsumen. Jenis persediaan manufaktur dibagi menjadi 3. Yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Karakteristik manufaktur. Perusahaan manufaktur membeli bahan baku, raw material, mengelola bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi, finishing good, dan menjual produk jadi tersebut ke pelanggan dan pembeli. Persediaan perusahaan manufaktur ada 3 jenis. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan produk dalam proses, persediaan barang setengah jadi. Yang ketiga, persediaan proses jadi, produk jadi. Jenis pengeluaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengeluaran variabel dengan tetap. Yang kedua, pengeluaran produk dengan periode. Ketiga, kos langsung dengan tidak langsung. Yang keempat, primer dengan kos pensi. Klarifikasi biaya manufaktur menjadi 2 jenis. Yang pertama, biaya produksi, dan yang kedua, biaya operasional. Klarifikasi biaya produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, overhead. Overhead dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja penolong. Yang ketiga, biaya pabrik lain. Klarifikasi beban operasional. Yang pertama, beban pemasaran. Yang kedua, beban administrasi dan umum. Laporan pokok produksi. Laporan pokok produksi adalah laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang di dalam suatu periode tertentu. Komponen kos produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran untuk memperoleh BBL. Yang kedua, komponen utama dalam proses produksi dan berkolerasi langsung secara profesional dengan produk jadi yang dihasilkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran untuk upah TKL. Yang kedua, komponen utama dalam proses produksi dan berkolerasi langsung secara profesional dengan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran untuk bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, pengeluaran untuk fasilitas pendukung sepanjang terkait dengan proses produksi. Dan yang terakhir, contoh beban penyusutan mesin pabrik dan sebagainya. Persamaan matematika. Kos produksi sama dengan kos bahan baku langsung yang disingkat menjadi KBBL ditambah kos tenaga kerja langsung yang disingkat menjadi KTKL ditambah kos overhead pabrik yang disingkat menjadi KOP. KOP merupakan pengeluaran residual yang terdiri dari suatu kos yang tidak memenuhi definisi KBBL dan KTKL. Sistem produksi. Sistem produksi berdasarkan pesanan, job order costing, dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan melakukan produksi berdasarkan pesanan yang diinginkan pembeli. Yang kedua, penentuan kos produk pada dasarnya dilakukan pesanan, contohnya perusahaan percetakan.
Dan sistem produksi berdasarkan proses juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan melakukan produksi berdasarkan skudel produksi yang dibuat perusahaan. Yang kedua, penentuan kos produksi pada dasarnya dilakukan secara periodik. Dan yang ketiga, contohnya perusahaan semen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.